saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu inklusi. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat dan padat apa itu inklusi. Nah, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta anak berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat mengikuti pendidikan atau pembelajaran lainnya seperti anak normal. Nah, kenapa mereka memiliki bakat dan potensi yang harus dikembangkan dan harus diasah meskipun mereka memiliki cacat fisik maupun cacat mental? Karena setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sedangkan sekolah inklusi ialah sekolah reguler yang mengkoordinasi siswa anak berkebutuhan khusus untuk menyiapkan pentingnya pendidikan, tidak hanya pendidikan, pentingnya pendidikan. Nah, sekolah inklusi itu juga tidak hanya pendidikan yang diajarkan saja kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini tadi di sekolah inklusi akan diajarkan tentang rasa percaya diri, terus mereka juga akan merasakan rasa dihargai, rasa disayangi, dan bahagia serta bertanggung jawab. Nah, di dalam sekolah inklusi ini juga mereka akan diajari tentang cara mandiri agar mereka juga tidak akan bergantungan kepada orang lain. Nah, inklusi ini adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang diberikan khususnya untuk siswa anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. A. Anak tunagrahita, yaitu anak yang memiliki EQ di bawah rata-rata. Nah, tunagrahita ini memiliki 3 golongan, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Nah, anak tunagrahita ini tadi, grahita ringan, dia tidak mampunya untuk berpikir logis, atau dia kurang dalam pembelajaran, yaitu tidak dapat untuk membaca, tidak dapat untuk menulis, dan sulit untuk berkomunikasi. Nah, sedangkan anak tunagrahita sedang memiliki keterbatasan yang dimiliki oleh anak tunagrahita. Nah, sedangkan anak tunagrahita berat, ia membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya contohnya seperti ia memakai baju, dia akan meminta bantu kepada ibu atau ayahnya ataupun kakak atau abangnya untuk mengancingkan bajunya, atau memakai sepatu, ia akan meminta tolong untuk mengikat talinya. Nah, tunagrahita ini tadi dia memiliki EQ di bawah rata-rata. Nah, misalnya anak siswa 10 tahun, ia tidak dapat menulis, tidak dapat membaca, tidak dapat berhitung layaknya seperti anak normal di usia 10 tahun. Nah, yang kedua ada tunanetra, mempunyai gangguan atau kerusakan dalam penglihatan, dapat mempengaruhi potensi pada proses pembelajaran. Nah, ciri-cirinya terdapat tidak dapat mengikuti menulis di garis lurus, tidak mampu untuk melihat atau kabur, dan sering meraba atau tersandung pada saat ia berjalan. Nah, dia tidak mampu untuk melihat layaknya seperti anak normal. Nah, yang ketiga ada tunalaras, yaitu mengalami hambatan mengendalikan emosi dan kontrol sosial, tidak mampu melakukan hubungan sosial atau tingkah laku kepada keluarga maupun lingkungan sekolah atau kepada temannya. Nah, ciri-ciri anak tunalaras ini yaitu kurangnya motivasi belajar rendah, kurangnya kemampuan untuk berpikir logis, dan kurangnya mampu belajar dari pengalaman, dan kurangnya memiliki kerjasama
antara teman-temannya. Nah, anak tunalaras ini tadi memiliki hambatan fisik ini yang emosional yang luar biasa, tidak bisa diganggu, tidak bisa kontrol emosinya kepada orang lain. Udah, yang keempat yaitu tunadaksa, yaitu anak yang memiliki ketidaksempurnaan anggota tubuh atau cacat fisik, cacat tubuh yang dimiliki anak layaknya anak normal. Nah, anak tunadaksa ini tadi tidak memiliki anggota tubuh secara normal. Nah, ciri-ciri yang terdapat di dalam anak tunadaksa yaitu terdapat cacat pada anggota tubuhnya. Nah, yang kedua atau tidak dapat berjalan atau lumpuh dan tidak dapat kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang secara umum. Ciri-ciri yang secara fisik ialah anggota tubuhnya, misalnya mereka tidak memiliki tangan maupun kaki, tidak dapat berjalan layaknya seperti anak normal, atau tidak atau matanya yang tidak dapat melihat. Nah, pokoknya anak tunadaksa ini tadi dia memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kelima, anak tunarunggu, yaitu seseorang yang mengalami atau anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar atau tidak dapat berfungsi dengan baik, menyebabkan terhambatnya bahasa anak dalam berkomunikasi dengan orang lain secara lisan. Nah, anak tunarunggu ini juga bisa disebut anak yang tuli, anak yang tidak dapat mendengar. Nah, anak tunarunggu ini juga bisa mendengar namun melalui alat pendengaran yang ada di kuping. Nah, ciri-ciri anak tunarunggu ini yaitu ucapan tidak jelas, sulit untuk berkomunikasi lisan dengan orang lain, atau anak tunarunggu ini bisa keturunan gennya orang tuanya atau ayah atau ibunya yang memiliki kurangnya pendengaran. Nah, bisa menurun kepada anaknya. Nah, selanjutnya yaitu anak tunawicara, yaitu anak tunawicara hambatan individu dalam berbicara suatu kelainan baik dalam pengucapan sehingga menimbulkan sulit berkomunikasi lisan dalam lingkungan atau tidak berbicara dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, anak tunawicara ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berbicara keras atau berbicaranya tidak jelas saat mengucapkan kata-katanya, terus bibirnya sumbing, telinganya mengeluarkan cairan atau bisa menggunakan alat mendengar. Nah, selanjutnya ada anak autis, yaitu gangguan perkembangan pada anak yang sifatnya kompleks dan berat. Nah, anak autis ini memiliki ciri-ciri yaitu sulit berkomunikasi, gangguan dalam sosial, atau gangguan perilaku dalam sosial. Nah, yang ke-8 adanya anak hiperaktif, yaitu mengalami gangguan pertumbuhan, susah untuk mengatur atau mengendalikan dirinya dengan tenang. Nah, anak hiperaktif ini tadi tidak dapat duduk diam. Meskipun ia duduk diam dalam sekolah, dia pasti akan mengganggu temannya yang ada di depan maupun ada di samping kanan kirinya. Nah, baiklah, selanjutnya yang ke-9, anak berbakat, yaitu anak yang memiliki bakat atau menghasilkan suatu karya atau keterampilan dan kemampuan yang ada pada bawaan dirinya, yang harus kita asah atau kita latih lagi. Nah, ciri-ciri anak berbakat ini
memiliki kemampuan rata-rata mampu berpikir cepat dan memiliki imajinasi yang kuat. Nah, yang ke-10, anak learning disability, yaitu tidak mampu belajar atau menghindari belajar atau menunjukkan hasil belajar yang rendah atau lambat melakukan tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru, dan menunjukkan perilaku seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan PR yang disuruh guru, dan sulit dalam belajar. Nah, ciri-ciri anak-anak tersebut kesulitan belajar dan memiliki masalah atau lambat mempelajari kemampuan hal yang baru. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pentingnya penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah dengan karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang juga membutuhkan atau mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang layaknya seperti anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus selalu menunjukkan pada karakteristik maupun mental, emosi, dan fisik. Nah, pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus atau disebut juga dengan anak cacat dipandang sebagai anak yang harus dikasihani atau disantuni. Nah, kita sebagai masyarakat maupun para remaja ataupun para orang tua untuk memahami pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus yang tidak selalu kecacatannya, tetapi juga mereka memiliki bakat yang harus kita olah atau kita kembangkan dengan dukungan ataupun motivasi yang kita berikan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat memberikan reaksi yang positif dan menerima anak berkebutuhan khusus dengan tindakan seperti bergaul bersama, peduli, dan memberikan lingkungan atau kesempatan untuk memberikan anak berkebutuhan khusus pendidikan. Nah, selain itu kita juga bisa membuat komunitas atau membuat sekelompok masyarakat untuk anak berkebutuhan khusus, dan bagi anak berkebutuhan khusus yang memperlihatkan bakatnya dan potensi tidak hanya terletak pada persoalan individu dari anak itu sendiri. Nah, di mana mereka selalu memerlukan bantuan dari orang lain. Baiklah, mari kita bersama-sama sebagai masyarakat menghargai hak-hak setiap anak, di mana semua anak itu semua berlaku pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ayo kita sebagai masyarakat memberikan atau perlakuan terhadap anak berkebutuhan khusus, mengajak anak berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus, dan memberikan rasa nyaman dan membangkitkan rasa percaya diri anak untuk masa depannya yang lebih baik lagi, dan dapat bergaul atau berbaur dengan rasa tidak takut terhadap anak berkebutuhan khusus itu tadi. Nah, jadi kita sebagai masyarakat harus memperdulikan atau melihat anak berkebutuhan khusus dan memberikan layanan pendidikan dan memberikan komunitas atau memberikan rasa percaya diri untuk anak tersebut, dan mengembangkan rasa bakat dan potensinya untuk si anak berkebutuhan khusus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu mengajak kepada seluruh sekolah khususnya SD untuk menerapkan inklusi. Nah, pendidikan inklusi ialah mampu menjadikan sarana bagi pengembangan potensi anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan kondisi yang luar biasa agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, konsep tentang pendidikan inklusi idealnya tidak hanya mencakup isu seperti pendidikan inklusi memiliki kelebihan dan manfaat, yaitu yang pertama, hilangnya rasa takut terhadap anak berkebutuhan khusus karena sering berinteraksi kepada guru maupun temannya. Nah, yang kedua, anak non-ABK menjadi semakin terinteraksi, toleransi pada orang lain setelah memahami
ketersediaan anak, setiap individu anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga, anak non ABK tidak menolak anak berkebutuhan khusus, mengatakan bahwa mereka bahagia bersahabat atau berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Baiklah, materi yang kelima, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya berkunjung ke sekolah SD. Nah, pada sebulan yang lalu saya pernah observasi ke sekolah SD, tepatnya di Kota Langsa. Nah, pada waktu itu saya dan tim observasi terjun langsung ke SD tersebut, dan sebelumnya saya meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk mengobservasi anak tersebut. Nah, kebetulan SD-nya ini saya dan tim ke SD anak normal, bukan bukan ke SLB untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, pada observasi kemarin saya mendapatkan pada kelas 4, yaitu saya dengan teman saya 2 orang. Saya mengobservasi pada kelas 4 ada siswa SD, yaitu perempuan yang mengalami jenis anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Nah, bagaimana cara anak tersebut belajar dalam lingkungan layaknya lingkungan bersama anak normal. Nah, sedikit saya menanyakan tentang anak tersebut kepada wali kelas, dan ternyata orang tua si anak tersebut tidak mau anaknya itu memasuki ke sekolah anak berkebutuhan khusus, namun ia tetap belajar dengan anak normal. Nah, bagaimana sih cara dia belajar dalam pembelajaran, yaitu ketika saya mengobservasi anak tunagrahita ini tadi memiliki EQ di bawah rata-rata. Nah, anak tersebut berusia 10 tahun, namun ia tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, dan menulis juga sering ketinggalan hurufnya. Nah, jelas ya, kalau anak tersebut itu tadi pembelajarannya di bawah teman-temannya, tidak sama dengan seperti anak normal. Nah, ketika saat dia pembelajaran, dia itu didudukkan di meja depan guru, di dekat meja guru, terus gurunya itu harus memang membimbing dia untuk belajar. Misalnya dalam membaca, mengerjakan soal bahasa Indonesia, gurunya itu guru dulu yang membaca, baru dia mengikuti hurufnya itu A, B, C. Nah, terus gurunya membaca, dia yang menjawab, dan jawabannya tersebut juga belum tentu benar. Satu soal itu membutuhkan waktu 10 menit dia untuk menjawab soal tersebut. Nah, ketika saat dia sudah lelah untuk belajar, dia akan tidur di dalam kelas, atau permisi bolak-balik keluar kamar mandi, dan dia akan menangis. Saat sudah seperti itu, wali kelas tidak bisa untuk memaksakan ia untuk belajar seperti layaknya anak normal. Nah, kalau dalam sistem pergaulan, anak tersebut tidak sering menjahili kawannya, namun ketika temannya ada yang jahil atau ada yang jahat terhadap dia akan membalas. Dia akan membalas lebih parah apa yang dibuat oleh anak tersebut dibuat oleh anak tersebut pada dirinya. Namun jika temannya tidak mengganggu, dia tidak akan menjahili temannya. Nah, dia jenis anak tunagrahita, anak tunagrahita sedang. Terus kalau dari segi fisik, kita tidak tahu bahwasan dia itu anak berkebutuhan khusus. Tentu dia seperti anak normal penampilannya, namun EQ-nya di bawah rata-rata. Nah, dalam pembelajaran di kelas, dia juga tidak boleh duduk di belakang, dan guru tidak bisa memaksakan layaknya belajar seperti anak normal. Dan tentunya kurikulum yang ada di sekolah, kurikulum yang dipelajari oleh dia tidak sama dengan anak normal. Nah, namun gurunya juga itu tadi tidak bisa terfokus untuk ke dia terus gitu. Gurunya kan namanya juga siswa banyak, jadi gurunya juga akan terfokus kepada teman yang lain. Jadi ada kerjasamanya antara guru dan wali kelas
untuk keberhasilan si anak ini tadi. Namun gurunya tadi juga akan tetap berusaha supaya anak tunagrahita ini tadi akan merasa percaya diri, akan merasa terus belajar dan terus akan mempelajari usaha yang diraih oleh dia dalam pembelajaran. Nah, kesimpulan dalam video pembelajaran ini tentang anak berkebutuhan khusus atau juga disebut sebagai anak ABK, kita sebagai anak yang normal dan tidak memiliki kecacatan tubuh atau kecacatan fisik, kita perlu bergaul atau berkomunikasi terhadap anak tersebut dan memberikan layanan pendidikan yang sangat penting bagi mereka layaknya seperti anak normal. Nah, anak ABK memiliki hak yang sama dengan anak yang normal meskipun mereka memiliki cacat tubuh. Nah, kita sebagai masyarakat ataupun sebagai anak yang normal harus membantu mereka agar masa depan mereka cerah dan berinteraksi secara langsung atau berinteraksi secara sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus atau juga disebut anak cacat tidak hanya mereka berdiam diri di rumah, namun mereka memiliki bakat potensi dan bakat potensi yang harus dikembangkan, dan mereka membutuhkan orang lain untuk mengembangkan dan mengasah bakat mereka. Nah, kita juga sebagai masyarakat ataupun anak normal bisa membantu anak tersebut, mengarahkan bagaimana anak tersebut untuk berjalan sesuai dengan kemampuan yang ada di dirinya, ataupun kita memberikan kemandirian terhadap anak tersebut, mengajarkannya tahap demi tahap untuk kebaikannya masa depan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang anak berkebutuhan khusus dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus serta materi yang ada di dalam video pembelajaran ini. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya harap video ini dapat memberikan yang terbaik untuk kita tentang anak berkebutuhan khusus. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.